Memang Mbah ini kalau Ki Bromo sih terkenalnya dengan ilmu apa men? Santet kematian nih. Iya. Kalau Ki Bromo, dia anak-anak muridnya juga bahkan gemar dia untuk mengasah ilmunya aja harus membunuh orang men ya. Kalau Ki Bromo terkenalnya anak muridnya juga nih kalau mau tajam ilmunya, kalau mau lebih sakti lagi dia harus meluncurkan santetnya kepada masyarakat, kepada warga-warga yang tidak bersalah nih walaupun tidak dibayar. Tapi kalau Ki Joko ini seperti apa ini untuk mengasah ilmunya nih murid-muridnya? Allah, satu tumbal juga. Tumbal juga. Iya. Tiap malam apa tiap tahun apa tiap bulan, Mbah? Malam yang tertentu, malam yang tertentu saja. Malam yang tertentu saja. Iya. Tapi nggak tiap bulan, Mbah ya? Tidak. Tidak. Berarti 1 tahun 1 kali? 3 kali. 1 tahun 3 kali? Iya. Tapi ada malam-malam tertentu? Iya. Itu kalau misalnya Mbah tidak, apa namanya, Mbah Joko ini tidak, apa men, tidak dapat tumbal, apa nih konsekuensinya? Apa ada hal apa gitu yang membuat Ki Joko ini seperti apa kalau tidak ada tumbal? Tentu saja saya mati. Oh, tentu ada sampean mati kalau tidak ada tumbal. Jadi udah perjanjian sama jin-jin keruhun sampean harus ada tumbal 1 tahun 3 kali. Jadi walaupun dibayar atau tidak, 1 tahun 3 kali itu harus bunuh orang. Dengan apa ini biasanya Mbah? Atau dibawa ke sini, apa memang disantet secara jarak jauh, apa dikasihkan ke mana ini tumbalnya? Harus hadapan dengan saya. Oh, harus dibawa ke sini. Iya. Berarti diculik. Iya, betul. Kebanyakan anak-anak apa Mbah? Iya, betul. Anak-anak. Mau apa kamu? Kalau anak-anak nggak dapat, gantinya apa itu Mbah? Tidak bisa, harus anak-anak. Harus anak-anak. Iya. Anak gadis atau laki-laki apa ini? Gadis. Anak gadis. Iya. Perawan lah Mbah ya. Iya. Jadi darah perawan. Betul. Jadi itu diapain tuh Mbah perawannya itu? Gadis, anak gadis itu apa langsung dibunuh begitu saja? Apa darahnya diapain gitu Mbah? Kita mandikan kembang. Setelah itu saya nikmati dulu. Astagfirullahaladzim. Berarti Mbah juga tahu nih kenikmatan dunia yang seperti itu. Astagfirullahaladzim. Berarti anak gadis dibawa ke sini, terus dimandikan kembang. Mbah pokoknya begitu-begituin dulu. Baru diapain darahnya? Baru dibunuh. Baru saya kasihkan pada leluhur saya. Jadi Mbah lebih kuat lagi. Iya. Nah, berarti sesuai men ya, berdasarkan laporan masyarakat-masyarakat yang pernah kehilangan anaknya, ternyata Mbah mungkin yang berulah nih. Jadi kalau 1 tahun 3 kali, otomatis apa namanya akan banyak sekali korban men ya. Sedangkan murid Mbah ada berapa? 200 lebih. Kalau satu murid aja 3 orang 1 tahun, 200 berapa itu men? 3 kali 10 aja udah 30 orang men ya. Berarti kalau 100 orang udah 300 men ya? 300 orang. Kalau 200 orang berarti udah 600 gadis yang jadi korban setiap tahunnya. Betul Mbah? Betul. Allah. Jadi gini Mbah. Mbah tahu nggak maksud saya datang ke sini apa? Itu yang saya pertanyakan. Oh, itu yang mau dipertanyakan. Saya datang ke sini. Aduh, ini tempatnya saya nggak bisa duduk sih Mbah. Agak pegel saya ini. Tapi nggak apa-apalah. Yang penting dakwah saya lancar. Tidak ada halangan suatu apapun. Walaupun pegel kayak gini ya udahlah, nggak masalah Mbah. Tugas saya Mbah datang ke sini ini karena Mbah udah banyak sekali makan korban,
Bahkan setiap tahun 600 gadis, entah dari desa mana, yang jelas sudah jadi korban kebejatan Mbah nih. Nah, maka dari itu Mbah, saya datang ke sini tugas saya untuk menghentikan perbuatan Mbah. Tidak bisa. Ya harus bisa Mbah. Kamu siapa? Saya manusia, sama seperti sampean. Ya harus bisa Mbah. Kalau tidak bisa, ya akan banyak lagi jatuh korban. Itu urusan saya, bukan urusan kamu. Ya, itu urusan sampean. Nah, itu juga jadi urusan saya, Mbah. Urus saja urusan diri masing-masing. Tidak bisa, Mbah. Karena ini udah tugas saya. Karena ini sudah dakwah saya. Untuk, apa ya, menegakkan keadilan nih. Ini sangat tidak adil sekali, Mbah. Orang tua yang membesarkan anaknya dari bayi sampai gadis, itu biayanya sangat luar biasa, men ya. Sampean ambil begitu saja terus dijadikan kenikmatan dunia, terus dibunuh, kan kejam itu Mbah. Apa sampean tidak punya anak? Tidak. Pantasan saja. Pasti orang tuanya yang kehilangan anaknya itu kan sedih, sangat sedih. Tidak peduli. Saya yang peduli Mbah, saya yang peduli. Maka dari itu saya minta hentikan. Tidak bisa. Secara baik-baik Mbah. Kalau tidak bisa saya akan paksa. Aku katakan urusan masing-masing. Ya ini urusan saya ini Mbah. Tidak usah mengusik. Saya akan usik sampean. Jika kau berani mengusik, Mau apa kalau saya berani mengusik? Hah? Kenapa kalau saya berani mengusik? tahu akibat. Apa akibatnya? Binasa di sini. Urusan binasa, urusan mati itu urusan Allah Mbah, bukan urusan saya Mbah. Bukan urusan sampean Mbah. Saya tidak takut dengan kematian, bahwasanya kematian itu pasti datang, Mbah, kepada manusia, kepada makhluk yang bernyawa. Setiap makhluk yang bernyawa di dunia ini pasti akan mengalami mati. Jadi buat apa saya takut dengan mati? Semua juga pasti mengalami mati, Mbah. Oh, berarti kau tidak takut mati? Saya tidak takut mati, karena kematian itu pasti akan datang, Mbah. Ngapain ditakut-takutin? Berarti kematianmu akan datang malam ini? Kalau urusan datang malam hari ini dan tidaknya, saya nggak tahu, Mbah, kematian saya. Kematian kau ada di tangan saya jika kau berani mengusik. Saya akan mengusik sampean. Tentu saja Anda akan mati. Udah saya katakan, kematian itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan milik sampean. Sekarang sekali lagi saya mengajak kamu, lebih baik sampean bertobat sebelum terlambat. Hentikan perbuatan kamu yang sangat keji. Tidak mau? Tidak. Yakin? Jangan salahkan saya jika harus saya paksa. Berani mengusik saya. Berani saya, Mbah. Berani kau menyerang saya. Udah saya katakan, kalau tidak mau secara baik-baik, akan saya serang secara paksa. Akan saya cabut semua ilmu Mbah secara paksa. Bagaimana Mbah? Mau dihentikan secara baik-baik atau harus adu kesaktian kita? Hati-hati men. Dia mau nyerang batin dia. Allah. Hai Mbah, saya masih sabar mengajak kamu bertobat sebelum terlambat. Bagaimana? Hah?
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya akan kuras darah kamu, Mbah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad waswili zalimin bizalimin wa ahrizna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. 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 Kena darah, men. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik sahabat-sahabatku, ini adalah Ki Joko. Ki Joko, men ya? Ki Joko ini salah satu adalah teman seperguruannya Ki Bromo. Tapi beda nih cara keilmuan beliau nih. Dia membuat tumbal gadis perawan 3 kali dalam 1 tahun, men ya. Jadi muridnya ada 200 lebih. Yaitu tadi banyak sekali gadis-gadis yang sudah jadi tumbal, entah dari desa mana yang jelas diculik, dibawa ke sini dan dijadikan tumbal. Nah, kalau Ki Bromo terkenalnya mengasah ilmunya hampir tiap malam korban berjatuhan, men ya. Dengan keilmuan santetnya tuh. Dia luncurkan walaupun tidak dibayar, yang penting ada korban untuk mengasah ilmunya. Beda dengan Mbah Ki Joko ini nih. Terima kasih sahabat-sahabatku atas bantuan doa dan dukungan dari sahabat-sahabatku semuanya. Tentunya saya bisa mengalahkan Ki Joko ini berkat bantuan doa dan dukungan dari sahabat-sahabatku. Bagi sahabat-sahabat Kang Su Official yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe, di like dan beri komentar positif. Dan jangan lupa juga untuk terus dukung channel santri saya, yaitu Raden Bima Official, dengan cara like, subscribe, dan beri komentar positif. Bagi sahabat-sahabatku yang membutuhkan pengobatan medis, baik non-medis, pemesanan jamu ruqyah, rajah kasturi, pengelarisan usaha, atau wapak keselamatan kekebalan, anti senjata tajam, atau mau pesan cincin ke rumah, tasbih ke rumah, gelang ke rumah, silahkan hubungi langsung di via WhatsApp saya di 0813 6634 6120. Saya akhiri dulu, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.